Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat berupa kesehatan sehingga kami bisa melakukan presentasi pada hari ini. Tak lupa juga salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada hari ini saya Sri Indah Yulianika dari kelas MAN 19C akan mempresentasikan materi dengan tema yaitu karakteristik perusahaan manufaktur dan struktur biaya. Baik, untuk mempersingkat waktu, saya akan memaparkan materi. Jenis perusahaan. Secara umum, jenis perusahaan dibedakan menjadi 3, yaitu yang pertama, perusahaan jasa, yang kedua, perusahaan dagang, dan yang ketiga, perusahaan manufaktur. Pembahasan mengenai penyusunan anggaran akan lebih difokuskan pada perusahaan manufaktur. Perusahaan manufaktur memiliki beberapa ciri berbeda dengan perusahaan jasa dan dagang. Ciri-ciri khusus tersebut berkaitan dengan jenis persediaan maupun jenis dan struktur biaya. Selanjutnya, jenis persediaan di perusahaan manufaktur ada 3, yaitu yang pertama, persediaan bahan baku. Persediaan bahan baku adalah di mana biaya dari pasokan bahan baku yang digunakan dalam proses produksi disimpan. Persediaan bahan baku menyimpan biaya pasokan bahan baku yang digunakan pada proses produksi atau dalam menyediakan jasa. Yang kedua yaitu persediaan barang dalam proses. Persediaan barang dalam proses adalah sebagian barang yang belum selesai dikerjakan, yang telah menyerap bahan baku, tenaga kerja langsung, dan overhead pabrik. Apabila dari awal periode akan persediaan barang dalam proses terdapat saldo, maka pada awal periode tersebut terdapat barang yang belum selesai diproses. Yang ketiga yaitu persediaan barang jadi. Persediaan barang jadi yaitu barang-barang yang telah selesai diproses dan menunggu untuk dijual kepada langganan atau perusahaan lain. Barang jadi dimasukkan dalam persediaan karena permintaan konsumen untuk jangka waktu tertentu mungkin tidak diketahui. Selanjutnya yaitu jenis dan pengelompokan biaya. Yang pertama, biaya bahan baku. Biaya yang dikeluarkan untuk membeli bahan baku yang digunakan untuk menghasilkan suatu produk jadi tertentu. Yang kedua, biaya tenaga kerja langsung. Biaya yang dikeluarkan untuk membayar pekerja yang terlibat secara langsung dalam proses produksi. Yang ketiga, biaya overhead. Biaya-biaya selain biaya bahan baku langsung dan biaya tenaga kerja langsung, tetapi juga tetap dibutuhkan dalam proses produksi. Bagian A, biaya bahan penolong. Bahan tambahan yang dibutuhkan
untuk menghasilkan suatu produk tertentu. Bagian B, biaya tenaga kerja penolong atau tenaga kerja tidak langsung. Pekerja yang dibutuhkan dalam proses menghasilkan suatu barang tetapi tidak terlibat secara langsung di dalam proses produksi. Bagian C, biaya fabrikasi. Biaya-biaya tambahan yang dibutuhkan untuk menghasilkan suatu produk selain biaya bahan penolong dan biaya tenaga kerja penolong. Yang keempat, biaya pemasaran. Biaya yang dikeluarkan perusahaan untuk mendistribusikan barang dagangannya hingga sampai ke tangan pelanggan. Yang kelima yaitu biaya administrasi dan umum. Biaya yang dikeluarkan untuk keseluruhan biaya operasi kantor. Selanjutnya yaitu jenis dan pengelompokan biaya. Biaya-biaya tersebut dikelompokkan menjadi dua kelompok biaya, yaitu yang pertama biaya produksi, yang kedua biaya operasional atau komersial. Biaya produksi ada 3, yaitu yang pertama biaya bahan baku langsung. Biaya bahan baku langsung adalah biaya yang dikeluarkan untuk seluruh jenis bahan yang membentuk bagian ataupun integral yang pemakaiannya dirasa sangat signifikan dari bahan jadi. Yang kedua yaitu biaya tenaga kerja langsung. Biaya tenaga kerja langsung adalah bagian dari upah atau gaji yang dapat secara khusus dan konsisten dibagikan atau berhubungan dengan pembuatan produk, urutan pekerjaan tertentu, atau penyediaan. Yang ketiga yaitu biaya overhead. Biaya overhead adalah biaya yang tidak berkaitan langsung dengan proses produksi ataupun jasa. Sederhananya, biaya overhead artinya beban tambahan atau beban lain-lain. Sebagai contoh, biaya yang tidak termasuk biaya overhead artinya biaya bahan baku dan upah biaya tenaga kerja. Biaya operasional atau komersial ada 2, yaitu yang pertama biaya pemasaran. Biaya pemasaran adalah meliputi semua biaya yang terjadi sejak barang selesai diproduksi dan disimpan dalam gudang dan barang tersebut dirubah kembali dalam bentuk yang tunai. Yang kedua yaitu biaya administrasi dan umum. Biaya administrasi dan umum adalah biaya yang dikeluarkan untuk melaksanakan kegiatan usaha. Misalnya gaji, telepon, listrik, air, gas, perlengkapan, peralatan, alat tulis kantor, dan sebagainya. Selanjutnya yaitu arus biaya. Bahan baku, bahan dalam proses, jadi tenaga kerja, overhead. Perilaku biaya. Perilaku biaya ada 3, yaitu yang pertama biaya variabel. Biaya yang akan berfluktuasi sejalan dengan perubahan tingkat aktivitas perusahaan. Tingkat aktivitas dapat berupa volume produksi, volume pemasaran, jumlah jam kerja, ataupun ukuran aktivitas yang lain.
Yang termasuk dalam kelompok ini adalah biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, sebagian biaya overhead pabrik, sebagian biaya pemasaran. Yang kedua yaitu biaya tetap. Biaya yang relatif tidak akan berubah walaupun terjadi perubahan tingkat aktivitas dalam batas tertentu. Yang termasuk dalam kelompok ini adalah sebagian biaya overhead, sebagian biaya pemasaran, dan biaya administrasi dan umum. Yang ketiga yaitu biaya semi variabel. Biaya yang sebagian mengandung komponen variabel dan sebagian lagi mengandung sifat tetap. Selanjutnya yaitu perilaku biaya. Jenis biaya, biaya produksi, biaya bahan baku langsung, perilaku variabel, biaya tenaga kerja langsung, perilaku variabel, biaya overhead, variabel tetap, biaya operasi, biaya pemasaran, variabel tetap, biaya administrasi dan umum tetap. Mungkin itulah yang sempat saya sampaikan pada hari ini. Demikian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.